Shalom. Senang bisa jumpa lagi. Kita tidak jadi online. Jujur, kalau pakai ini nggak nyambung sama Tuhan. Sekali lagi, kalau pakai pola pikir kita nggak akan nyambung sama Tuhan. Kita belajar bergerak sesuai dengan kehendak Allah, itu nggak mudah, sangat nggak mudah. Saya mendapat jawaban di hari Jumat. Waktu mepet. Saya dapat 3 jawaban sekaligus. Tuhan jawab semua pergumulan. Yang pertama, kita ibadah lagi offline, kita jumpa lagi dalam ibadah ini. Itu jawaban pertama. Gak apa-apa, saya cerita dulu sedikit dulu. Ini Tuhan bawa saya ke satu tempat, rumput liar segini, seperti lalang. Lalang itu kekhawatiran, ketakutan. Saudara mungkin tahu, dalam 1 minggu ini kita ngalamin banyak kejadian. Itu yang membuat saya ragu untuk melangkah. Itu yang sangat membuat saya ragu untuk melangkah. Sampai akhirnya saya putuskan online. Oke. Saya ngelihat rumput liar, itu kekhawatiran. Di depan saya Tuhan perhadapkan tembok usang lumayan besar. Tembok usang lumayan besar, terdiri atas susunan bata, tapi nggak bisa didorong. Tempatnya kusam, tempatnya gelap. Tuhan cuma ngomong gini, ada suara dari atas. Tuhan bilang gini, putari. Saya jalan, saya muter di tembok itu. Begitu saya ngeliat di balik tembok itu malaikat menari. Saya nggak bisa jelasin tariannya seperti apa. Pokoknya dia begini, kepalanya ikut ke kanan. Dia begini, kepalanya ikut ke kiri. Seperti itu. Dan itu banyak sekali. Lantainya itu dari awan. Lantainya itu dari awan. Dan itu banyak malaikat menyembah. Tuhan bilang gini, pikiranmu yang menghalangi kemuliaanku. Ketika kita bergerak berdasarkan pola pikir kita nggak akan nyambung sama Tuhan. Mungkin kita bilang, waduh bahaya, begini. Tapi saya percaya, bersama Tuhan, bahaya apapun kita bisa atasi. Kenapa? Karena bersama Tuhan memberi kita kuasa yang tidak ada tandanya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, saya ragu. Saya ragu tentang tempat ibadah. Artinya sewa iktus, dan kita mau di lantai 2-nya kita akan ibadah untuk Chosen. Saya ragu, jujur saya ragu sekali. Kenapa? Pola camping ini nggak nyambung. Biasa saya bergumul 2 digit. Sekarang saya bergumul 3 digit. Biasa saya bergumul 40 sampai 80 juta. Hari ini saya bergumul 175 juta. 175 juta, bukan uang sedikit. Betul? Ada yang punya segitu kan? Cicipin dong dikit. Begitu saya diperhadapkan pada pilihan. Bagaimana nih? Apakah saya DP ataukah tidak? Ataukah saya cari yang lain? Kamis, saya sama istri ambil keputusan, kita coba cari yang lain. Saya ajak 2 pengawal, Intan dan Rizka, 2 pengawal kita, dayang-dayang. Kita ajak keliling-keliling, cari. Tapi hari itu benar-benar gak dapat. Hari Jumat pagi, saya berdoa, Tuhan bagaimana nih? Keputusan jam 1 siang, apakah saya DP ataukah tidak? Karena ini biaya besar sekali. Biaya besar sekali, bukan uang kecil.
Bukan uang kecil, dan ini keputusan yang sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Kalau saya punya uang mungkin nggak bukan bebannya. Ya, 175 juta bukan uang sedikit. Apa yang terjadi? Tuhan cuma ngomong gini, bukankah aku sudah mencukupinya? Semua sudah ada. Waktu Tuhan bilang semua sudah ada dan aku telah mencukupinya, otak saya satu, iya, Tuhan udah siapin tempatnya, dan ya, Tuhan sudah siapin DP-nya. Saudara tahu ya, berapa tahun lalu waktu kita di Sumagung, modal saya cuma 5 juta, saya DP-in, dalam 20 hari Tuhan cukupin semuanya. 80 juta dalam 20 hari tanpa bikin proposal atau apapun. Tapi semuanya cukup. Hari ini Tuhan suruh saya DP lagi. Tuhan suruh saya DP lagi, dan ternyata saya DP-in. Saudara tahu berapa saya DP-in? 50 juta. Bukan uang sedikit. Dan sudah DP. Saudara dengar ya, bulan depan kita sudah ibadah di tempat baru. Jangan cuma tepuk tangan, doain, berdoa juga. Jangan cuma tepuk tangan, doa juga. Gampang? Enggak. Yang satu lagi, yang ketiga, pergumulan saya tentang vaksin. Tapi saya nggak mau ngomong sekarang. Nanti di akhir ibadah saya minta waktu sekitar 5 menit. Saya akan bicara soal itu, supaya nggak timbul kegaduhan dan nggak timbul keraguan. Oke? Ya, saya nggak ngomong sekarang. Nanti selesai ibadah tidak direkam. Oke? Ya. Tiga-tiganya dijawab sama Tuhan. Puji Tuhan, tiga-tiganya dijawab. 1, kita bisa ibadah di sini. 2, udah DP, tempat yang baru. 3, vaksin. Itu aja. Puji Tuhan, beres semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini, maaf ya, saya ngomong dulu ya. Apa yang kita ngomong hari ini memang agak ekstrim. Saya cuma minta satu, kejujuran di hati kita, kejujuran di hati saudara dan saya, untuk menerima firman ini. Kalau kita cerna pakai pikiran kita bisa bilang, nggak bakal bisa kita melakukannya. Saya sekali lagi, kalau pakai pikiran, nggak bakal bisa ngelakuin ini. Tapi, jangan pakai otak, tapi pakai ini. Bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Sekali lagi, bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Lihat, kita perhatikan sama-sama, kita belajar firman Tuhan. Hari ini saya bicara, judulnya Be Simple, Laskar Kristus. Tapi isinya itu sangat dalam. Jujur saya bilang, masih jauh kita dari apa yang Tuhan mau. Tapi ini sekali lagi, ini adalah kerinduan hati Tuhan, dan ini adalah standar kekristenan. Sekali lagi, ini adalah kerinduan hati Tuhan, dan ini merupakan standar kekristenan. Saudara turut Tuhan bikin apa? Tuhan kasih lihat saya itu seperti gandum.
dan ditumbuk begitu rupa. Saya bilang, Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan tumbuk saya nggak apa-apa. Kasih saya kekuatan, Tuhan tumbuk nggak apa-apa. Silakan Tuhan tumbuk. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa benar-benar jadi roti. Dan kalau saudara sudah jadi roti, saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara menghindari tumbukan, menghindari proses, saya bilang saudara nggak bakal bisa jadi berkat sampai kapanpun. Kalau saudara nggak siap untuk ditumbuk, sekali lagi, simak ya. Perkataan ini aneh, tapi ini memang ini dasar. Kalau saudara nggak siap ditumbuk, jangan jadi orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen. Buat apa lu jadi Kristen kalau lu nggak siap ditumbuk? Kalau saudara berkomitmen untuk jadi orang Kristen, saudara berkomitmen untuk siap ditumbuk dan siap jadi berkat buat orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu semua menyimak. Kenapa? Karena ini bahasan penting. Bahasan penting. Nggak main-main. Saya rindu semuanya nyimak. Saudaraku, kita hidup di penghujung zaman. Tanda-tanda zaman ini makin jelas. Semua tanda-tanda semakin jelas. Tapi sayang. Banyak orang Kristen menjalani hidup dengan cara yang sangat menyedihkan. Saat ini banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan cara-cara yang sangat menyedihkan. Seolah-olah mereka hidup selama-lamanya dan seolah-olah tidak ada tanggung jawab di balik kematian. Seolah-olah nggak ada tanggung jawab di balik kematian. Hidupnya sangat menyedihkan, hidupnya sangat menakutkan. Waduh, ini bahaya luar biasa. Mereka hidup dalam kecerobohan, melakukan pemborosan. Pemborosan apa? Uang? Enggak, waktu. Hal ini terjadi karena tidak menyadari betapa mendesaknya situasi di mana kita hidup dewasa ini. Kita nggak sadar betapa mendesaknya situasi ini. Kalau saudara nggak sadar betapa mendesaknya situasi ini, saudara akan hidup dalam pemborosan waktu. Saudara akan hidup dalam berbagai jenis pemborosan. Dan saya bilang sama saudara, saudara hidup dengan cara yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Saudara hidup dalam kecerobohan. Kesadaran kita semua akan upah dan tanggung jawab itu berpengaruh dengan cara kita menggunakan waktu. Cara saudara dan cara saya menggunakan waktu itu tergantung dari kesadaran kita akan upah dan tanggung jawab di balik kematian. Kalau saudara nggak sadar akan upah yang Tuhan telah siapkan, kalau saudara nggak sadar dengan tanggung jawab saudara kepada Tuhan, saya bilang sama saudara, saudara nggak akan benar-benar dalam menggunakan waktu. Kita harus sadar dulu. Hati-hati ya, di balik kubur itu ada tanggung jawab. Di balik kubur itu ada tanggung jawab. Kita harus menyadari betapa mahalnya waktu itu. Sadar nggak saudara? Mahal loh waktu itu, mahal. Sadar nggak waktu mahal? Sadar? Coba saudara perhatiin. Saudara putar 10 menit ke belakang. Bisa balik nggak? Nggak. Saudara punya uang 10 juta, diambil orang, bisa balik nggak? Bisa balik nggak? Bisa. Saudara punya waktu, saudara borosin sia-sia, bisa balik nggak? Mahal mana waktu sama uang?
Sadar dulu itu, mahal loh waktu itu. Simak ya. Waktu itu nggak bisa ditabung, nggak bisa disimpan. Walau saudara nggak pakai, tetap habis dan nggak bisa diulang. Waktu tidak bisa diulang, tidak bisa ditabung. Walau kita tidak pakai, tetap habis, tidak bisa diulang. Waktu sangat mahal. Waktu itu sangat mahal. Sampai orang yang mau ikut Yesus, dia mau nguburin bapaknya. Tuhan bilang apa? Biar orang mati kuburin dirinya sendiri. Coba lihat Matius 8 ayat 21 sampai 22. Matius 8 ayat 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. 22. Izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku atau ayahku. Terus 22. Ya. Matius 8 ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Iya. Saya tanya sama saudara, kenapa Tuhan larang? Kenapa Tuhan larang? Saya bilang sama saudara ya, saya bilangnya, bapak atau ayah itu melambangkan asal usul kita atau hidup lama kita. Hidup lama kita. Seakan-akan Tuhan bilang gini, jangan buang waktu ya untuk urusin yang sudah mati. Sekali lagi, seakan-akan Tuhan bilang gini sama saudara, jangan buang waktu untuk urusin yang sudah mati. Hidup-hidup lama yang sudah mati, jangan kembali ke sana. Jangan kembali ke sana. Jangan habiskan waktumu untuk hidup yang lama. Jangan habiskan waktumu untuk hidup yang lama. Hati-hati menggunakan waktumu. Lukas 9 ayat 61 dan 62. Lukas 9 ayat 61. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. 62. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kenapa Tuhan gak izinkan orang pamitan dengan keluarganya? Tahu kenapa? Keluarga itu melambangkan hidup lama kita, masa lalu kita. Tuhan bilang gini, lu jangan bermesraan ya. Jangan bermesraan dengan hidup lama. Sekali lagi, seakan-akan Tuhan bilang, jangan bermesraan dengan hidup lamamu. Gak usah pamitan dengan hidup lamamu. Tinggalin aja hidup lamamu. Ya, ingat, Tuhan itu di depan. Saya bilang, Tuhan di depan. Tuhan gak pernah ada di belakang kita. Tuhan ada di depan. Tuhan itu masa depan kita. Masa lalu itu sampah. Yang sudah lewat itu sampah. Yang sudah lalu itu sampah. Tuhan ada di depan dan Tuhan siap memperbaiki semuanya. Asalkan kita terus melihat Dia di depan. Tuhan di depan, masa lalu sampah. Hari ini itu kesempatan kita untuk menggapai Tuhan di depan kita. Hari ini adalah kesempatan kita untuk menggapai Tuhan di depan kita. Jangan bermesraan dengan yang lalu. Tapi fokus ke depan, lihat di depan. Ada masa depan yang indah dan penuh harapan. Banyak orang hari ini bertahun-tahun ke gereja, tapi tidak mengalami kemajuan rohani. Banyak orang fokus pada kemajuan rohaninya itu berkarunia. Kemajuan rohani itu tidak bisa diukur dengan karunia. Saya bilang sekali lagi, ini kesalahan. Banyak orang dapat penglihatan, merasa sudah mengalami kemajuan rohani. Belum tentu. Kemajuan rohani tidak bisa diukur dengan karunia. Saudara berbahasa roh dulu. Sekarang lebih banyak bahasanya. Wah, saudara pikir saudara sudah mengalami kemajuan rohani. Bukan itu.
Kemajuan rohani adalah kehilangan unsur daging. Kemajuan rohani itu bisa dilihat sejauh mana unsur dagingmu kau tinggalkan. Tambah banyak unsur dagingmu kau tinggalkan, tambah banyak egomu berkurang. Itu saudara berarti mengalami kemajuan rohani. Amin. Udah maju belum rohanimu? Udah? Ya, gitu dong. Yang jawab kan yang mengalami, yang nggak jawab ragu. Ternyata 98% ragu. Hati-hati saudara, hati-hati. Kalau kita nggak mengalami kemajuan rohani mulai hari ini, kapan kau mau mengalami kemajuan rohani? Kalau nggak dimulai hari ini, kapan kau mau maju? Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, jika hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, jangankan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu. Ingat firman Tuhan di Amsal 29 ayat 1. Amsal 29 ayat 1. Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Oke. Bersih tegang leher. Bersih tegang leher tuh tegang lehernya. Orang tegang lehernya kenapa? Kolesterol, Pak. Enggak, jangan ngomong sakit penyakit deh. Orang tegang leher itu karena takut, satu. Ketakutan. Orang tegang leher kenapa? Marah, emosional. Lihat kalau orang lagi emosi, marah gitu, pegang lehernya. Wih, keras loh. Lihat ya, orang yang marah-marah, gampang sekali marah, itu lehernya keras kayak Mike Tyson. Dikit marah, pegang lehernya. Wih, keras loh. Ntar pulang saling pegang ya lehernya. Pegang leher. Teman-teman, pegang leher. Waduh, ini keras nih, masih pemarah nih. Ya, ini keras nih. Waduh, hidup dalam kekhawatiran nih. Lu harus berubah lu. Ya, itu bersih tegang leher. Marah, khawatir, takut. Saudara benci orang, saudara ketemu nih, orang yang saudara benci. Saudara lagi sakit hati, ketemu. Itu leher tegang loh. Leher tegang, percaya deh. Waduh, saya mau ketemu si ini nih mau datang nih. Waduh, saya lagi sebel nih. Pegang lehermu. Gua bersih tegang leher. Saya bilang ya sama saudara ya, hati-hati. Saudara sudah mendapat teguran, sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Kalau saudara nggak berubah, saudara akan diremukkan tanpa akan melihat pemulihan. Kalau engkau dengar suara Tuhan hari ini, jangan kerasin hatimu lagi. Stoplah jadi seorang pemarah. Ikuti perkataan saya, stop jadi pemarah. Stop jadi pengkhawatir. Stop jadi penakut. Stop jadi pembenci. Stoplah sidang. Amin. Ingat saudara, kekudusan dan hidup di dalam kebenaran itu adalah masalah yang paling urgensi. Ingat saudara, sekali lagi kekudusan dan hidup dalam kebenaran adalah masalah yang paling urgensi. Pakai waktu kita ke sana. Semua demi menjaga hubungan baik dan erat dengan Tuhan. Kalau saudara hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, saudara sedang menjaga hubungan baik saudara dengan Tuhan. Saudara sedang menjaga hubungan baik saudara dengan Tuhan. Itu urgensi. Urgensi itu menuntut kewaspadaan, kesiagaan. Kalau saudara hidup dalam urgensi itu, saudara hidup dalam kesiagaan, kewaspadaan. Saudaraku, kita harus sadar. Kita adalah prajurit yang tidak tahu kapan musuh menyerang.
Kita nggak tahu kapan musuh menyerang. Kita euforia. 2 bulan nggak ibadah bareng, kita euforia. Musuh serang, kita bengong. Nangis kita. Nggak tidur saya 3 hari. Kenapa? Karena kita nggak waspada. Karena kita nggak waspada. Sekali lagi, karena kita nggak waspada. Saya bilang, kita nih laskar. Sekali lagi, kita nih laskar. Kalau laskar, kita harus siap sedia. Kapan musuh menyerang kita nggak tahu. Waspada aja. Satu lagi saya bilang, saudara nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan? Nggak ada yang tahu. Kalau nggak, kenapa lu nggak waspada gitu aja? Kenapa kita nggak waspada kalau kita nggak tahu? Iblis tahu, simak ya. Iblis tahu, waktunya sudah dekat bagi dia. Waktunya sudah dekat bagi dia. Hampir habis waktunya iblis. Sadarlah saudara, sekarang kita sedang di dalam medan pertempuran. Iblis tahu waktunya hampir habis dan dia bilang, gua bikin kerusakan sedahsyat-dahsyatnya. Sekali lagi, aku akan bikin kerusakan sedahsyat-dahsyatnya. Segalanya bisa digoncang sama dia. Segalanya bisa digoncang sama dia. Kalau saudara nggak waspada, saudara dalam bahaya fatal. Saya ngajak saudara, saya bilang sama saudara, ayo saudara bangkit semuanya. Nggak lagi main-main sebagai orang Kristen. Saudara harus sadar, saudara adalah laskar Kristus. Sekali lagi saya bilang, saudara adalah laskar Kristus. Laskar itu ditaruh di medan pertempuran. Saudara sedang ditaruh di medan pertempuran. Kita harus belajar firman Tuhan dan belajar ikuti komandan kita. Roh Kudus tahu gerak-gerik dan trik cara iblis menghancurkan orang percaya. Roh Kudus itu tahu banget cara iblis menghancurkan orang percaya. Oleh sebab itu belajar. Bersekutu terus sama Tuhan. You nggak bersekutu sama Tuhan, you hancur sama iblis. Gitu aja. Satu yang saudara bilang harus tahu. Bilang, saya laskar Kristus. Dua, saya ditaruh di medan pertempuran. You bertempur, you nggak waspada, hancur you. Enak gak sih dengar begini? Berapa banyak orang Kristen yang mau waspada? Saya bilang, berapa banyak orang Kristen yang hidupnya semena-mena hari ini? Saudaraku, waktu dipakai untuk berjaga dan waspada dan bersekutu. Garis bawahi yang saya ngomong ini ya. Garis bawahi ya. Kemenangan kita tergantung dengan siapa kita bersekutu. Kemenangan saudara dan saya itu tergantung dengan siapa kita bersekutu. Kalau kita bersekutu dengan Allah yang sudah menang, kita pasti menang. Kalau kita bersekutu dengan dunia, kita bersekutu dengan daging, saya bilang, kita pasti kalah. Pasti. You hidup dalam kedagingan, you hura-hura, foya-foya. Saya bilang, you pecundang. Saudara boleh bilang, oh gue dihormati, gue banyak uang. Saya bilang, you pecundang. Kenapa? Nanti kekekalan datang, baru lu rasa. Saya gak mau ini terjadi di jemaat ini. Semua harus bangkit. Semua harus bangkit. Gak boleh hidup lagi sembarangan. Kemenangan kita tergantung dengan siapa kita bersekutu. Kita bersekutu dengan Allah yang menang.
maka kita pun menang. Tapi jika saudara dan saya bersekutu dengan dunia, ego, dengan diri sendiri, kesenangan-kesenangan, maka kekalahan sudah ada di tangan kita. Sekali lagi, kalau saudara bersekutu dengan dunia, dengan egomu, saya bilang, kekalahan sudah di tanganmu. Bukan kemenangan di tanganmu, kekalahan. Siap-siap aja kita kalah kalau kita nggak bersekutu dengan Tuhan. Tuhan rindu roh kita menyala-nyala. Roh kita menyala-nyala. Seperti Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berapa banyak dari kita menyala-nyala sedemikian rupa untuk melayani Tuhan. Saya salut loh. Saya salut sama saudara, benar. Saya sebagai istilahnya sebagai gembala di sini, saya masih pakai ini, saya takut sana, takut sini, masih pakai pola pikir. Begitu diumumin akan ibadah, semua responnya luar biasa. Saya bilang, Tuhan kasih saya jemaat yang nekat luar biasa. Inilah kekristenan. You nggak punya iman nekat, saya bilang, you jangan jadi orang Kristen. Nekat. Tapi sayang banyak orang Kristen hari ini suam-suam kuku, tidak sadar, tidak siap. Kalau dia sekarang siap dimuntahkan, dia nggak sadar dia siap dimuntahkan. Suam ke Tuhan iya, Tuhan ke Tuhan iya, hari Minggu ya Tuhan, Senin sampai Sabtu ke dunia. Saya bilang orang gini siap muntah, siap dimuntahin. Nggak sadar, orang ini punya banyak waktu. Orang ini punya banyak waktu. Kita, saudara dan saya punya banyak waktu. Amin. Tapi kita nggak punya banyak kesempatan. Saya bilang sekali lagi, kita banyak waktu, tapi kita nggak banyak kesempatan. Sadarin itu dulu. Ini hebatnya Tuhan. Orang seperti ini punya banyak waktu untuk hal-hal yang receh-receh. Tahu receh-receh? Orang suam itu punya banyak waktu untuk hal receh. Receh seperti apa? Takut, khawatir, gelisah, itu hal receh. Marah, emosi itu hal receh. Gosip itu hal receh. Saudara banyak waktu untuk hal yang receh-receh. Tapi saudara nggak banyak waktu untuk hal yang kekal. Saya bilang, dalam bahaya kita. Kita cari kesenangan sesaat, tidak melengkapi diri dengan senjata-senjata rohani. Kita nggak siap masuk di dalam peperangan-peperangan rohani. Mereka tidak menyadari peperangan rohani. Mereka abaikan pakaian-pakaian senjata Allah. Pakaian senjata Allah. Diabaikan semuanya. Nggak sadar. Kita ngaku, kita lah umat pemenang. Yuk mau gimana mau jadi pemenang? Yuk nggak pernah berperang. Nyanyi gampang. Kita lah umat pemenang. Menang apa? Menang lotre. Kita lah umat pemenang. Nah loh, kalau kita mengaku umat pemenang, masuk perang. Pakai tuh baju perlengkapan senjata. You nggak pakai baju perlengkapan, habis kita diserang. Habis kita diserang. Saya bilang sama saudaranya, Tuhan nggak pakein kita, Tuhan nggak pakein kita, kita yang pakai sendiri. Coba lihat di Efesus 5, Tuhan nggak pakein kita, kita yang pakai sendiri. Efesus 5 ayat 11 sampai 17. Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Iya. Artinya jangan ikut perbuatan yang gelap. Justru kita harus menelanjangi, justru kita harus menjauhi perbuatan yang gelap itu. Terus 12. Efesus 5 ayat 12.
Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Iya, nyebutin aja perbuatan kegelapan itu memalukan, apalagi kita yang melakukan. Pemalu. Lebih memalukan lagi itu. Terus Efesus 5 ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. ya. Oke, tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. 14. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah. Bangun loh yang tidur. Terus? Dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kamu bangun, kamu bangkit dari kematian, baru Kristus bercahaya atasmu. Terus 15. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lihat, perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan kayak orang bebal yang nggak bisa ditegur, nggak mau lagi diproses, tapi seperti orang arif. Terus lanjutkan 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang ada, pakai itu waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Terus Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. iya, jangan kamu jadi orang bodoh lagi, berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kamu harus kuat dulu di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, oke, saya jelasin. Saudara tahu kapan iblis nyerang? Tahu? Tahu? Enggak. Berarti saudara harus pakai senjata Allah. Tuhan nggak pakein, Tuhan siapin. Saudara pakai sendiri. Oke, terus? Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Perjuangan kita bukan melawan manusia, tapi melawan roh. Terus? tetapi melawan pemerintahan-pemerintahan, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iya, ini perjuangan kita melawan semua yang tidak terlihat, semua yang tidak nampak. Saya bilang sama saudara ya, kelihatannya nggak fair peperangannya. Bagi iblis, kita bilang, dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Tapi bagi iblis, dia bilang nggak fair juga. Kenapa? Yang menyertai kita jauh lebih besar dari dia. Ini masalah fatal. Kita mau masuk perang, kita nggak pakai segenap senjata. Istilahnya, saudara mau perang, kekristenan itu peperangan. Kekristenan itu peperangan. You nggak pakai baju perang, you kedodoran. Amblas kita. Benar, amblas. Saudara Laskar Kristus bukan sih? Laskar Kristus bukan sih? Laskar Kristus. Kalau saudara Laskar Kristus, saudara sedang di medan pertempuran. Kalau saudara di medan pertempuran, you nggak pakai baju perang, habis kita. Terus? Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh seperlengkapan senjata Allah. Terus? supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Supaya kamu bisa melawan. Berapa banyak orang Kristen hari ini nggak bisa melawan? Hidup di dalam kekalahan, jadi pecundang. Kenapa? Nggak pakai segenap senjata. Terus? Efesus 6 ayat 14. Jangan berdirilah tegap. Jadi berdirilah tegap. Ya. Jadi berdirilah tegap. Terus? Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Iya. Gini.
berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, ikat pinggang kebenaran. Oke? Berbaju jirah kebenaran. Ini kesalahan. Karena di Alkitab kita disebut berbaju jirahkan keadilan. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Breastplate of righteousness. Bukan keadilan. Kebenaran. Tapi bahasa Yunaninya itu pakai kata dikaiosune. Dikaiosune artinya kebenaran yang berdasarkan perbuatan. Jadi saudara mau melakukan kebenaran nih, berbuat benar, saya ulang, simak baik-baik perkataan ini, berbuat benar tanpa berikat pinggangkan kebenaran, saudara hanya menjaga moralitas. Saudara melakukan kebenaran tanpa ada ikat pinggang kebenaran, saudara hanya sebatas jadi orang baik, tapi bukan orang benar. Saudara menjaga moralitas, tapi saudara tidak menjaga kekudusan. You jadi orang bermoral, tapi you nggak jadi orang kudus, gitu aja. Perbuatan kita yang benar harus didasarkan pada kebenaran Kristus. Amin. Oleh sebab itu disebut di situ baju jirah kebenaran. Baju jirah kebenaran artinya jubah kebenaran. You mau punya karunia bermacam-macam, tapi kalau hidup you gak benar, saya bilang percuma. You hanya jadi orang baik, tapi gak jadi orang benar. You mau kasih harta berlimpah-limpah ke pelayanan, tapi kita gak mau berubah. Saya bilang you jadi orang baik, tapi nggak jadi orang benar. Sampai sini bisa ngerti tidak? Terus lihat ayat 15. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Berapa banyak dari kita rela menjadi berkat bagi orang lain? Berapa banyak dari kita rela lewat gaya hidup kita, orang bisa melihat siapa yang di dalam kita. Terus Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. pakai tuh perisai iman. Pakai tuh perisai iman. Terus Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. you gak punya perisai iman, panah api loh. Bukan panah biasa, tapi panah api. Begitu kena, hangus kita. Saya bilang sekali lagi sama saudara, sadar gak sih siapa kita? Sadar gak sih? Kita laskar loh. Dan kita sedang di medan pertempuran. You gak sadar sampai hari ini, bahaya luar biasa. Oleh sebab ini, saya bilang, ini gak main-main apa yang saya ngomong hari ini. Ini gak main-main. Kita sama-sama belajar. Banyak orang pusing. Nah, simak ya. Ini bagi anak-anak yang belum berjodoh. Banyak orang pusing sama jodoh. Betul? Tapi dia gak pusing sama jodoh yang sesungguhnya, Kristus. Itu pasangan abadinya. Kita ribut sama jodoh. Ribut sama jodoh. Kita pusing untuk dapat jodoh. Gimana caranya saya untuk dapat jodoh? Paulus bilang gini, di 1 Korintus 7 ayat 26. Waduh, ini gak enak didengarnya nih. 1 Korintus 7 ayat 26. 1 Korintus 7 ayat 26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang Sekarang ini darurat. Waktu darurat sekarang. Terus adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. adalah baik kamu gak dapat jodoh. Ini Paulus yang ngomong. Betul gak? Dan ini ditulis di Alkitab. Betul gak? Saya bilang sekali lagi, ini standar. Waktu darurat.
Yang sudah berjodoh, sudah punya jodoh, jangan coba-coba tidak berjodoh. Ngerti maksud saya? Enggak. Kalau enggak pindah sebelah sekolah minggu. Yang sudah kawin, yang sudah married, jangan coba-coba mengusahakan perceraian. Jangan pernah coba-coba untuk mengusahakan itu. Kenapa? Hidup kita dalam masalah ke depan. Oke. Ayo baca deh. Ayo 3, 2, 1. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Waduh, nggak ada yang berani tuh, anak-anak yang belum berjodoh nggak ada yang berani baca. Baik loh, kamu hidup sendiri lebih baik. Ya, Paulus sampai bilang gini, "Wow Pak, itu kan Paulus. Jangan-jangan Paulus nggak laku. Jangan-jangan Paulus nggak laku. Wah, Paulus kan kepalanya botak, ini begini gini. Paulus nggak laku." Saya bilang sama saudara, siapa yang nggak mau dapat suami seperti Paulus? Siapa yang nggak mau? Betul nggak? Semua pasti mau dapat suami seperti dia. Ya. Tapi memang dia mengambil keputusan untuk tidak berjodoh. Kenapa? Karena dia bilang waktunya mendesak, ini urgensi katanya. Makanya saya bilang, ini kekristenan, ini ekstrim untuk diterapkan. Oke, sampai sini bisa ngerti? 39, 40. 1 Korintus 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau istri terikat selama suaminya masih hidup. Kalau suaminya masih hidup, dia terikat sampai kapanpun. Terus? Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Kalau suaminya meninggal, baru dia bebas. Racunin aja, Pak. I'm free, man. You siap dibantai. Oke, terus? Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Terus, 40. 1 Korintus 7 ayat 40. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dia lebih berbahagia kalau dia tetap tinggal dalam keadaannya. Terus? Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Aku juga punya roh Allah. Bukan berarti aku nggak laku, tapi aku mengambil keputusan untuk tidak laku. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Ini anak-anak yang belum berjodoh, tebel kupingmu. Jangan takut. Saya bilang ya, dengar ya. Wah Pak, tapi umur saya udah berapa? You hebat luar biasa. Kenapa? Orang-orang dunia masih muda, masih kenceng, dicari-cari. You udah tua, udah keriput, masih laku. Wah itu hebat luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya bilang sama saudara, saya bilang ya, dengar ya. Orang yang sudah terpesona dengan keagungan Kristus, orang yang sudah terpesona dengan keagungan Kristus, tidak akan tebar pesona ke sana kemari. Amin. Orang yang sudah terpesona dengan keagungan Kristus gak akan tebar pesona ke sana kemari. Begitu ketemu cowok cakep dikit, wah langsung tebar pesona. Berdirinya begini. Wah semuanya digaya-gayain. Matanya dikedip-kedip gini. Cowoknya bilang, lu cacingan ya? Kita tebar pesona terus. Hati-hati saudara, hati-hati. Kalau saudara sudah terpesona dengan keagungan Kristus, sekali lagi, kalau saudara sudah terpesona dengan keagungan Kristus, tidak akan tebar pesona ke sana kemari. Tapi justru orang yang terpesona dengan keagungan Kristus, di dalamnya sudah terpesona dengan keagungan Kristus, orang akan terpesona dengan dia. Orang akan terpesona dengan dia. Kenapa? Karena ada keagungan Kristus di dalam dia.
Saya bilang sama saudara, mau orang bilang kita nggak menarik kek, mau dunia bilang kita jelek kek, tapi kalau ada Kristus di dalam kita, orang yang melihat kita, melihat keagungan Kristus di dalam kita. Wah, jangan bilang, tapi Pak, saya dah laku. Saya bilang ya, you sangat berharga, makanya Tuhan simpen, save the best for last, kata Tuhan. Amin. Oh, tepuk tangan yang begini. Begitu dibilang Laskar Kristus dan yang menjawab. Begitu ngomong jodoh langsung pada tepuk tangan. Begitu dibilang Laskar Kristus siap mati, siapa yang mau menjawab? Oke? Nggak usah pusing dengan jodoh. Kita lihat yang urgensi yang mana. Lihat yang urgensi yang mana. Hidupmu harus jadi berkat bagi orang lain. Yehezkiel 3 ayat 17 sampai dengan 21. Yehezkiel 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Kamu jadi berkat bagi orang-orang lain. Terus? Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau kamu dengar firman Tuhan, bagikan, katanya. Terus? Yehezkiel 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk peringatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Ya, kalau kamu nggak jadi berkat, aku akan tuntut daripadamu kematiannya. Sadar gak sih? Aku akan tuntut kematiannya karena engkau tidak menjadi berkat. Terus? Yehezkiel 3 ayat 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya, kalau dia nggak berbalik, engkau menyelamatkan nyawamu. Itu keputusan dia. Terus, 20. Yehezkiel 3 ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Aku akan tuntut tanggung jawabnya atasmu. Terus 21. Yehezkiel 3 ayat 21. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi saya singkat gini ya. Jika kita terima pesan kehidupan, jika saudara dan saya terima pesan kehidupan, tapi tidak bagikan pesan kehidupan itu kepada orang lain, tidak berbuah, Allah akan menuntut tanggung jawab atasmu. Allah akan menuntut tanggung jawab atasmu. Jika engkau menerima pesan kehidupan dan engkau juga jadi berkat bagi orang lain, Allah akan menuntut pertanggungjawabannya atasmu. Kita adalah Laskar Kristus. Sekali lagi saya ingetin, kita adalah Laskar Kristus. 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Oke. Kalau saudara pusing dengan soal-soal kehidupan, saya bilang sama saudara, saudara nggak akan berkenan di hadapan komandan. Jika Anda jadi Kristen tapi nggak rela lepasin segala-galanya, maka damai sejahtera Allah nggak akan diperoleh. Jika saudara jadi orang Kristen tapi nggak rela lepasin segala-galanya, maka damai sejahtera Allah nggak akan saudara peroleh. Nggak akan. Kalau saudara mau jadi orang Kristen, rela lepasin semuanya, baru damai sejahtera Allah itu ada di tangan kita. Jadi Kristen itu rela kehilangan nyawa demi mendapatkan nyawa.
Simak ya. Menjadi orang Kristen adalah rela kehilangan nyawa demi mendapatkan nyawa. Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, Kita mempertahankan kesenangan kita kehilangan hidup kita. Terus, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. iya, kalau saudara jadi orang Kristen, saudara nggak rela kehilangan nyawa, jangan pernah berharap engkau dapat nyawa. Kalau engkau jadi orang Kristen, harus rela kehilangan nyawa. Kenapa? Dengan demikian, engkau akan mendapatkan nyawa. Simak, dengar baik-baik. Salib adalah penderitaan dan kematian. Salib itu penderitaan dan kematian. Tuhan ajak saudara dan saya pikul salib. Tuhan ajak saudara dan saya pikul salib. Orang Kristen yang mencari candu-candu rohani. Candu rohani, tahu candu rohani? Tahu candu rohani? Saudara datang ke gereja hanya untuk berkat. Saya bilang itu candu. Candu rohani pasti tidak kuat saat badai datang. Begitu badai datang, remuk kita. Kenapa? Karena kita cari candu. Waduh, di sana ada mujizat kesembuhan ilahi, saya datang ke sana. Di sana ada berkat, memberi persembahan bisa dibalikan 10 kali lipat. Saya bilang, you ngejar itu, gak akan kuat jadi orang Kristen yang benar. Gak akan kuat begitu badai datang. Percaya deh. Kenapa? Kita ke gereja nyari candu, nyari kesenangan, nyari berkat. Gak pernah akan kuat. Orang Kristen yang mencari candu rohani pasti tidak akan kuat saat badai datang. Dan tidak akan bisa berdiri di hadapan Allah. Gak bakal bisa berdiri di hadapan Allah. Kita adalah laskar atau prajurit Kristus. Saat saudara daftar menjadi orang Kristen, saat saudara daftar menjadi orang Kristen, kita bukan daftar wisata rohani. Kita bukan daftar wisata rohani. Sekali lagi, saudara bukan daftar wisata rohani, tapi saudara sedang daftar perang. Saudara sedang daftar perang untuk menjadi tentara. Sadar gak sih? Begitu saudara bilang, saya mau jadi orang Kristen, saudara bukan daftar. Lagi daftar, saya mau ke Yerusalem jalan-jalan, wisata rohani. Bukan itu. Tapi saudara sedang daftar menjadi prajurit dan siap mati. Kayaknya saya sudahin dulu ya. Ini masih panjang. Nggak apa-apa, kita lanjutkan minggu depan. Ya. Kita sama-sama belajar menjadi laskar Kristus. Saya rindu saudara benar-benar mengerti firman Tuhan. Bagi anak-anak muda, tidak lagi fokus pada jodoh. Kenapa? Kita sudah punya jodoh di surga. Amin. Kalau kita dapat di bumi, itu surplusnya karena kita fokus pada jodoh kita di surga. Kalau kita fokus pada jodoh di bumi, kita nggak pernah dapat jodoh kita di surga. Amin. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut kehilangan sesuatu karena Tuhan. Simak ya. Jangan pernah takut kehilangan sesuatu karena Tuhan. Tapi takutlah kehilangan Tuhan karena kau gak dapat apa-apa sama sekali. Amin. Tuhan berkati.